Cakra Nusantara. Jaya, jaya, jaya. Salam budaya. Langgeng, langgeng, langgeng. Mataraman bersinergi, maju bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mbak Jiwa Jos Adem Jiwa TV ya. Kali ini kita mau kemana lagi? Kalau kemarin kita sudah di Sragen Karanganyar, kemudian juga tempat-tempat lainnya. Nah, kali ini kita berada di mana? Tapi sebelumnya jangan lupa bahagia, karena dengan bahagia membuat Anda semakin mempesona. Tebarkan energi positif dan sahabat-sahabat Anda yang ada di sekitar Anda, yang nanti akan kembali menjadi kebaikan yang akan menghampiri Anda. Oke telur, langsung aja ya, TKP telur. Iya, kita sudah nyampe ya tempat yang kita tuju ya. Di mana ini? Iya, ayam lodo Bu Mami. Itu nampak Bu Mami. Oke ya, di sini ayam lada Bu Mami, ayam lodo Bu Mami. Oke. Ya, dengan berbagai macam menu tentunya ya. Langsung aja nanti kita ke situ ya. Oke lur, langsung aja TKP. Ya. Ya. Ini nih udah sampai ya. Oh, ada yang sudah nyampe ini. Bunda Mariam, terapis tradisional Lontirum Cika, antar jemput 0895150392. Oke. Iya. Ya. Selamat datang di Ayam Lodo Bu Mami Winonggulun. Ya, menerima pesanan 082179467422. Oke, langsung aja. Wih, Mbah Mar sudah buka. Yuk. Oke, wah ini. Oke, wah sudah datang ya tokoh-tokoh kita. Ada Bunda Mariam, Putri Sekar Lawu. Ada Nyi Mantili. Tadi apa di depan nggih? Apa di depan? Oh, siap nggih. Ada Bu Ketua Bunda Hayatin atau Nyi Pandanarum. Wah, luar biasa ini teman-teman ya. Oke. Persiapannya. Oh, nun sewu. Ya. Lur, kita lihat-lihat dulu lur ya. Ini lur ya. Wah, ada Mas Ibas, ada Pak Woto Bupati, ya, ada Pak Woto, ya. Nah, ini Ibu Puan Maharani. Wah, luar biasa ini. Sebentar lagi ada dari DPP Pasopati Cakra Nusantara Indonesia ya lur. Nah, bentar lagi datang ya. Yuk kita lihat lagi yuk. Siapa saja yang pernah kesini ya? Wah, keren banget tuh dari Lanut Iswahyudi ya. Nah, kebetulan Pasopati Cakra Nusantara itu untuk Dewan Penasihat Pusatnya juga dari Yayasan Angkatan Udara lur. Nah, benar sekali ya, ini pas kebetulan cocok banget ya, itu dari AU Amerika juga ya. Ada Bu Puan, Ketua MPN ya. Wah, mantap. Yap, oke. Iya, ada. Oke. Nggih. Monggo kecane. Ya. Oh, nggih. Siap. Lur, di sini juga ramah dengan UMKM lur nih, hasil-hasil teman-teman UMKM ya lur ya. Ada madu, ada ya ini punya Bu Susilowati Banca ini, Bu Lurah, oke. Ada stik sayur, wah lengkap lur ya. Yuk nanti kita sambil nunggu kawan-kawan kita yang lain ya. Langsung aja nikmati dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk bagi yang beragama lain dan rahayu
baik. Matur sangat terima kasih khususnya yang punya hajat di sini dari DPC Ngawi dan DPC Magetan. Yang kali ini bisa kita ketemu, sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih sudah disiapkan tempatnya. Ya, tempat ini buat saya kepada Ketua DPC yang juga kali ini sudah hadir bersama dengan tim yang juga sudah mendampingi, hingga nanti kita masih menunggu beberapa DPC yang dari Ngawi. Harapan kami bisa hadir. Mungkin persiapan sana hadir ke sini masih berwaktu. Yang berikutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih batin. Yang berikutnya kita akan bermaparan sebentar bagi yang kita nanti kita melaksanakan silaturahmi itu pasti, karena itu tujuan utama kita supaya di mana-mana itu dengan terjadinya silaturahmi kita ini tidak terjadi yang namanya ketua dan anggota, tidak terjadi ketua dan bawahan, tidak, tapi menjadi sesuatu keluarga besar. Makanya keluarga besar Pasopati Cakra Nusantara, berarti kalau bapak itu ya ngajak komunikasi terhadap anak-anaknya. Intinya kami menyampaikan program Pasopati itu mulai tahun 2024 mengawali sampai kemarin tahun 2024 akhir. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada DPC baik Ngawi, baik Madiun, baik Magetan yang selalu senantiasa eksis, selalu berdampingan terhadap setiap kegiatan. Kami mengucapkan terima kasih karena apa? Tanpa itu jenengan dengan saya tidak ada kedekatan. Itulah kenapa pusat itu harus turun. Karena apa? Selama ini jenengan itu menghormati kami. Ganti saya harus menghormati jenengan. Makanya saya bilang, ayo berangkat. Kalau tidak ada yang berangkat, saya akan berangkat sendirian. Itu yang namanya ing ngarso ing tulodo ing madya mangun karso tutuli handayani. Tidak selamanya kami selalu ada di depan. Suatu ketika kami akan ada di belakang dan kami akan menurut pada jenengan. Kapan ke DPC kami? Oh, kami siap akan turun ke sini. Ini sudah kami buktikan. Dan selama 1 tahun, bahkan kemarin menginjak awal tahun pun mungkin jenengan sempat ketemu dengan kita. Nah, itu adalah di setiap kegiatan. Dari konteksnya kami berkegiatan selama setahun, tentunya kami melaporkan. Inilah Pasopati yang jenengan selama ini masuki, jenengan ikuti menjadi warga bersama. Pasopati di mana yaitu berkegiatannya selalu mengangkat jati diri pribadi masing-masing, atau sekarang saya membentuk yang namanya branding ini ya, semacam kemarin itu mengangkat daripada nilai-nilai jati diri dan budaya melalui penganugerahan. Kami mencoba mengangkat ini, tidak ada kata lain. Selain itu tidak boleh kita merendahkan, nggak mungkin memojokkan. Jadi melalui identitas diri jenengan, melalui identitas jati diri jenengan kita angkat. Melalui beberapa kegiatan yang kemarin dilaksanakan, mulai dari awal penganugerahan award budaya nasional Pasopati Cakra Nusantara yang ada di Gedung Jepang, Jawa Timur. Lalu kita menyelenggarakan lagi kegiatan penganugerahan bintang lencana Dharma Satya Budaya jenengan ikut lagi, saya angkat lagi. Tugas kami mengangkat dan menjembatani sebetulnya, tidak ada yang lainnya. Yang berikutnya kami melaksanakan kegiatan mungkin yang sebagainya. Kami ada kepedulian Pasopati untuk mengangkat jenengan melalui cara-cara yang elegan, cara-cara untuk mengangkat jenengan, yaitu melalui penganugerahan sesuai dengan pendirian akte di dalam Yayasan Pasopati, yaitu Pasopati punya program lembaga atau pusat lembaga penghargaan melalui penganugerahan kepada para praktisi, penggiat budaya, profesional, tokoh spiritual. Itu adalah tugas kami. Hingga saya kembalikan lagi beberapa kegiatan-kegiatan yang kemarin kita laksanakan sampai akhirnya kita menyelenggarakan lagi kegiatan penganugerahan gelar master, penganugerahan yang besok ini tanggal 23 itu yaitu penganugerahan Garda
Cakra Budaya Nusantara. Untuk siapa? Untuk jenengan, bukan untuk Pasopati sebetulnya. Jadi kalau di luar sana itu cara menangkapnya berbeda karena informasinya tidak tersampaikan, karena terjadinya miskomunikasi. Pasopati hanya sebagai jembatan untuk mengangkat jenengan. Kalau tidak ada Pasopati, siapa yang mau mengangkat jenengan? Siapa yang mau ngasih penganugerahan? Siapa yang selama ini memberikan bintang bencana? Tidak ada. Sampai mulai jenengan 24 jam keliling ke yang situs, yang terapis, mulai nerapis toh. Sampai kemana-mana, tidak ada yang mengangkat. Itulah pedulinya Pasopati Yakin itu sebagai lembaga untuk meningkatkan, mengangkat atau menjunjung tinggi nilai budaya dan identitas dari dirinya. Itulah kenapa sekian dekade jenengan punya prestasi, punya berkiprah di masyarakat, harus dikasih namanya tanda. Tanda itu adalah mengangkat jenengan. Ada 3 yang nantinya maksimal jenengan memiliki tanda itu menjadi makna dan menjadi manfaat. Yang pertama, jenengan itu bisa dikenal. Dikenal bukan untuk wah, enggak, minim orang tahu jati diri jenengan. Oh, ada bintang ini dari apa? Dari mana? Anda sebagai apa? Praktisi. Anda sebagai penggiat budaya, pelaku budaya. Minim ada tanda yang nyantol itu ada. Yang pertama, yang kedua, minim data yang jenengan itu ada di kami. Dan itulah kemarin saya sampaikan, kami akan mencoba memperjuangkan melalui yayasan kami dengan cara-cara kami kepada institusi, kepada stakeholder, kepada para pengusaha-pengusaha nantinya. Memang belum tampak karena masih baru, kami masih menata, tapi nanti pasti cepat atau lambat data jenengan pasti tersampaikan sampai ke kementerian. Itu janji kami. Jadi itulah manfaatnya dengan mengikuti penganugerahan. Yang ketiga, minim menjadi momentum yang nantinya punya nilai yang tidak pernah bisa dihargai dengan uang, kecuali dengan bahasa ya sudah, dengan bahasa, dengan rasa, yang dimana bisa nanti diwariskan kepada siapa? Kepada anak jenengan, kepada putu jenengan. Jadi kami ini nggak punya lebih, nggak punya yang punya lebih jenengan. Pasopati lebihnya apa? Nggak ada. Paling lembaga hebat, sering mengadakan kegiatan, itu tak sudah. Tapi pada waktu pelaksanaan di lapangan, di bawah, yang 3 itu yang punya. 1, jenengan punya jati diri ya, selama ini yang nggak pernah diakui, yang selama ini diabaikan, tersingkirkan dan sebagainya. Minim jenengan sudah dapat yang sekarang ini. Mana yang ngomong kemarin, seakan-akan begitu, aku loh merasa sekarang punya bintang bencana, merasa ada yang menghargai. Loh, lek tonggoe gak menghargai, ono sing menghargai. Pak Lurah ini gak sing menghargai, ada yang menghargai. Pak Camat gak menghargai, ada yang menghargai. Termasuk Bupati jenengan gak menghargai, ada yang menghargai. Loh, kurang luar biasa gimana sekarang Pak Sopati? Yang berikutnya, data jenengan yang kemarin tidak dikenal oleh siapa-siapa, minim. Tidak hanya sekarang dikenal oleh Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, langsung jenengan ke dinasan, langsung di kementerian nama jenengan ada fotonya ada. Entah itu dibuka dan dibuka, minim ada di sana akses jenengan itu. Yang ketiga, menjadi kebanggaan suatu ketika anak-anak jenengan, putu-putu jenengan itu melihat sama seseorang tidak pernah hidup selamanya, tidak pernah abadi, tapi saat jenengan tidak ada yang dibuka. Oh, ternyata ibu saya ini punya sesuatu penghargaan, punya sesuatu kiprah yang selama ini dharmanya itu selama hidup itu dilakukan. Ada jejaknya. Setidak-tidaknya cucunya dengan putu-putunya dengan itu adalah mbah kurek, ya. Makanya kenapa itu dikasihlah yang namanya penghargaan itu. Bukan untuk orang-orang yang sirik, bukan untuk orang-orang yang selama ini hanya mencemooh, nggak penting. Lewat aja kalau buat saya. Orang yang sirik, orang yang mencemooh itu karena ketidakmampuannya mereka saja kepada orang-orang yang bisa ada di atas dirinya. 1, karena itu tadi kemampuannya bisa jadi. Yang kedua ya tadi mohon maaf materinya, ya. Yang ketiga itu tadi tidak mengerti dan bisanya itu hanya menghujat.
Berarti orang-orang yang kategori buat saya lewat, itu aja. Kertas kresek kalau dilihat kresek-kresek kosong nggak ada apa-apanya, lewat aja. Yang berikutnya, dari momentum-momentum ini kami lah hadir di sini dan ada sinergi. Yang terjadi adalah sinergi di mana jenengan bisa menjadi wadah kesatuan yang sama, yaitu ada DPC. DPC itu sebagai panjangan tangan kami kepada jenengan supaya kami ini bisa menyampaikan program itu yang ada di bawah, dan yang di bawah bisa juga menjalankan program yang di atas, atau jenengan kalau punya inspirasi, punya gagasan, punya keterampilan, punya inisiatif bisa tersampaikan. Jadi untuk unek-unek pikiran tentang yang ada di dalam kita itu bisa dikeluarkan. Itulah kenapa saya ini tidak terlalu banyak bahasa. Harapan saya dari saya mulai masuk ke masalah tadi komunikasi, saya sebenarnya orangnya nggak terlalu banyak bahasa iya, tapi lebih banyak saya kemarin sampai mengungkapkan yang namanya saya itu menggunakan rasa, hanya menggunakan pikiran saya, menggunakan tangan dan menggunakan kaki. Mulut itu tidak terlalu banyak. Akhirnya kita pergerakan, gerak saja sudah. Orang mau ngomong apa nggak penting. Yang menjalankan kita, yang nulis itu yang malaikat, saya mencatat itu ya Gusti Allah. Manusia cuma nonton. Ngapain harus saya memperdulikan? Ngapain jenengan memperdulikan? Nggak penting. Justru dharmanya jenengan itu sekecil biji jarok, apabila setiap kebaikan katanya ditulis namanya sama Gusti Allah menjadi amal ibadah. Loh kenapa? Amal ibadah itu nggak perlu kalau nggak punya uang ya. Saya nggak punya uang misalkan. Nggak penting saya harus mencuri terus akhirnya berbagi-bagi, enggak. Ya apa yang jenengan punya itu didharmakan. Kemampuan kita disampaikan. Itulah kenapa saya kepingin DPC itu besok sudah ada pelaksanaan kegiatan. Saya pernah sampaikan, jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan pernah minder, jangan pernah merasa tidak mampu. Jenengan tidak berdiri sendiri, jenengan ada kami. Kami semua ini ada saya yang bertanggung jawab, ada saya untuk ikut berpikir, ada kami semua yang mendorong jenengan. Yang penting itu adalah pelaksanaannya. Saya tidak penting orang yang pintar, orang yang bahasanya begini, tapi faktanya hanya diam di tempat. Saya kasih contoh kemarin mengapresiasi kebetulan beliau datang, dan saya tidak pernah menceritakan seseorang yang tidak fakta atau omong kosong atau tidak ada wujudnya. Saya tidak pernah. Saya selalu menceritakan sesuatu yang memang real dan itu bisa dibuktikan dan itu memang fakta. Kemarin DPC Sidoarjo dalam waktu cuma saya kasih waktu tidak lebih dari 10 hari. Mbah, saya ingin besok minggu tanggal sekian mengadakan kegiatan. Kira-kira gimana? Ya apa caranya? Gelabakan beliau. Loh, katanya Mas Bagus akhir tahun diam di rumah. Dapat itu godong telo, bakar jagung. Ini tiba-tiba instruksi saya harus cari tempat, saya harus bikin satu event yang kemarin juga mungkin bisa hadir waktu di sana kemarin. Ya, di museum itu. Gelabakan Bapak ini. Sampai saya ini juga sama ya, namanya orang nggak pernah sempurna. Wes, saya juga jatuh dari sepeda motor kemarin. Saya tetap berjalan untuk jenengan. Sampai akhirnya pelaksanaan ada dan menjadikan satu dampak positif. Positifnya apa? DPC Sidoarjo bisa menulis tanggal sekian, bulan sekian, DPC Sidoarjo melaksanakan kegiatan penganugerahan bintang rencana di Museum Hutan Tular dengan kapasitas sekian, gini bla 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 yang dihadiri oleh dia sudah punya tulisan. Tulisan ini yang mahal, bukan pelaksanaannya. Pelaksanaan kurang lumrah, pelaksanaan nggak maksimal sudah biasa, namanya tidak ada kesempurnaan, tapi catatan ada. Tapi buat DPC yang tidak pernah melaksanakan, pernahkah punya catatan? Pernahkah dia punya evaluasi? Pernahkah dia punya sesuatu sejarah? Pasti tidak punya. Yang di Malang ini sudah menjadi catatan kami, mengadakan kegiatan larung ya, sajen dan sebagainya. Ya. Harapan saya juga demikian. Yumboyo apa caranya? Jenengan tidak ada kata bahasa tidak buat saya. Berarti tidak ada bahasa tidak bisa dan tidak. Karena panjenengan ini bukan orang sendiri.
ketuanya itu anak wakilnya ada bendara, ada seksi masih banyak teman-teman yang dukung itu dari wilayah jenengan. Dari wilayah lain jenengan itu didukung samanya orang Jawa Timur begini. Ya, saya nggak ada tak sabar kepala kan ya, nggak mungkin ya, karena mereka ada bahasa balas budi. Saya juga merasa ada balas jasa yang jenengan hadir terus di Surabaya pasti saya hadir. Ya, Mbak Pri juga sama pasti akan hadir. Kemarin jenengan datangi. Ya, sing buku Mbak Pri kapan nih ayo ke sana? Iya Mbak Pri buku. Sungkan Mbak. Saya yakin jenengan ini orang hebat-hebat. Nggak punya kemampuan finansial, tapi saya yakin kemampuan jenengan yang lain. Itulah kenapa nanti bikin saja. Wes sembarang, enak loh, sembarang. Sebagainya. Pendidikan. Yang kedua dalam bentuk kesehatan, mengadakan bakso dan sebagainya. Yang ketiga dalam bentuk budaya, banyak budaya. Ya. Selanjutnya tadi saya bilang, adakan saja. Berjalan nggak berjalan, kurang nggak kurang, sukses nggak sukses, laksanakan aja. Mana itu terlambat. Ya. Sama, saya ini kemarin utangnya berapa Pak Sobat? 20 juta. Jenengan nangis kena utang ini. Ternyata Mbak Zainab bilang, "Sopo mau 20 juta itu lho baru kok ayo tambah mana 5 juta, Mbak. Apakah 20 juta? Iki uang apa bodong?" Saya bilang, "Tahu." Tapi alhamdulillah saya akan berusaha kebayar. Ya. Yang di luar sana nggak pernah tahu kekurangannya, taunya pokoknya kekurangannya dia. Itu pokoknya batu gulung kirim aku. Buku belum kirim. Kelapa manis. Nggih. Gonku cecat gon. Bapak bisa tidak? Konteknya jangan selalu. Apa? Wah enak kan? Benar. Mungkin saya lanjut sambil ini ngobrol-ngobrol. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada banyak yang mungkin kita kupas karena waktunya mepet. Tapi sekarang teknisnya gimana pelaksanaannya jenengan bisa. Jadi sudah saya siapkan organisasi itu harus dilengkapi 3. Manajemen itu adalah dikuatkan sistem oleh yang namanya ketetapan. SK ini sistem yang nanti harus menganut pada SK semua. Saya kena sistem. Padahal kena adanya ART itu sistem yang mengatur kita. Di sana diterangkan ketua itu begini, anggota begini, itu sistem yang mengatur kita. Jadi bukan hitungannya, oh ini si A, si B, si C. Dapat itu silaturahmi spiritual supranatural itu di event itu harus bisa. Makanya mulai sekarang kita sampaikan. Lihat, jadi perlu orang ribuan memang saya setuju sama saya. Jangan kecil, jago budaya kecil, jago kecil itu. Jago budaya besar. Nanti saya siapkan dengan tim-tim saya ini saya mulai bergerak, kemarin saya sudah mulai hubungi. Saya punya yang namanya nanti jenengan juga di daerah masing-masing minim jenengan tadi bilang jenengan juga kecamatan 1 datang mau enggak jadi anggota Pasopati jenengan diposisikan seperti ini. Oke, klik. Mereka kan diturunkan mencari di kelurahan satu-satu lagi. Enggak usah banyak. Mereka nanti pada waktu pelaksanaan bergerak sendiri. Dia yang menguasai kecamatannya, menguasai kelurahannya, menguasai ini RB-nya. Jadi kan punya database-nya ada pindah-pindah. Saya kan dengan begini ya. Saya di Surabaya ada 29 kecamatan, saya sudah punya datanya orang. Tinggal tahu ini, aku minta sudah dia bergerak sendiri mau cari masyarakat. Apakah kita cuma barengan aja itu? Bukan kita ini enggak. Kita bareng apa boleh? Boleh. Nanti kalau perlu itu divisinya siapa kita kerjasama. Ada yang namanya sudah kerjasama. Makanya kemarin kan Pak Sopati sudah kerjasama nih saya dengan universitasnya. Kita segera untuk membentuk divisi di sini. Memperhatikan pengarahan Dewan Ketua Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan Pak Sopati Cabang Nusantara serta hasil rapat musyawarah pusat tertanggal 10 November 2020 DPAC Pasopati Cabang Nusantara mengambil istilah kecamatan sebagai bentuk pelaksanaan program kerja yang saya sampaikan ketika melaksanakan pengelolaan kekayaan keragaman kebudayaan nasional Indonesia. Nah ini pengelolaan Ketua Husaini, Sekretaris Andi Sufiangga, Bendahara Sugiyarti. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 November 2024 dengan pengurus pusat
Pasopati Cakra Nusantara, Ketua Umum Kanjeng Pangeran Arya Senopati Bagus Seri Setiaji Empu Batu. Jadi ini akan saya serahkan. Ya. Baik, secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan restu para leluhur, para semua dewan-dewan pembina kami, dan ini menjadikan suatu ketetapan saling bersinambungan, berangkai, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk kemajuan kebudayaan dan bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Selasa tanggal 11 Februari 2025. Dengan ini saya bacakan SK atau surat keputusan Pasopati Cakra Nusantara dengan nomor AHU yang sudah tertera di sini, yang dimana nomor surat keputusan 003A 01 DPP PCNJ 11 2024, karena kita pertama kali mengeluarkan surat ini kemarin tahun 2024 bulan 11, tentang susunan personalia kepengurusan yayasan dan Dewan Pengurusan Cabang Pasopati Cakra Nusantara Kabupaten Magetan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mengingat yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 serta perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yang berikutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Pariwisataan. Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang pedoman fasilitas organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan. 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan dan Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia. Menimbang bahwa untuk melestarikan serta melindungi dalam pemanfaatan potensi adat tradisional dan seni budaya sebagai inti pembangunan budaya sehingga menjadi pengembangan dan peningkatan aset wisata untuk pemajuan kebudayaan sebagai strategi dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hukum Indonesia Republik Indonesia Nomor AHU 007378 AH 0104 tahun 2024 tentang pengesahan pendirian Yayasan Pasopati Cakra Nusantara, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu segera ditetapkan surat keputusan Yayasan Dewan Pengurus Cabang DPC Kabupaten Magetan tentang susunan personalia kepengurusan Dewan Pengurus Cabang DPC Pasopati Cakra Nusantara. Memperhatikan pengarahan Dewan Ketua Pembina Pengawas Pengurus Yayasan Pasopati Cakra Nusantara serta hasil rapat musyawarah pusat tanggal 10 November tentang program umum serta pedoman organisasi Yayasan Pasopati Cakra Nusantara. 2. Akta pendirian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 007378 AH 0104 tahun 2024 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADART. Menetapkan pertama pengesahan susunan personalia kepengurusan Dewan Pengurusan Cabang DPC Pasopati Cakra Nusantara Kabupaten Magetan periode 2024 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua dan seterusnya telah tertera di SK. Kelima, membantu pelaksanaan program dan kegiatan olahraga, spiritual, seni, budaya yang dilaksanakan kementerian, instansi, dan dinas kebudayaan. Keenam, melaksanakan program pelaksanaan serta evaluasi program kegiatan kebudayaan Yayasan Pasopati Cakra Nusantara di setiap akhir tahun. Ketujuh, kepada nama-nama yang ditetapkan surat keputusan dapat melaksanakan tugas organisasi yayasan sesuai dengan ADART dengan penuh rasa tanggung jawab. Menunjukkan kami adalah memberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di Pasopati. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila nama terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 November 2024. Dewan Pengurus Pusat Pasopati Cakra Nusantara, Ketua Umum Kanjeng Pangeran Arya Senopati Bagus Seri Setiaji Empu Batu. Tembusan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Pariwisata Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Indonesia, Dirjen Kebudayaan Mendikbud, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kebudayaan Pariwisata,
Kemenparekraf, Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW Pak Sopati Cakra Nusantara se-Indonesia yang tertinggal atau arsip. Lampiran surat keputusan nomor 003A01 CPP PCNJ 11/2024 tentang susunan personalia pengurusan Yayasan Dewan Pengurus Cabang Pak Sopati Cakra Nusantara Kabupaten Magetan. Ketua Hayatin, Sekretaris Mariam, Bendahara Darmi. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 November 2024, Dewan Pengurus Pusat Pak Sopati Cakra Nusantara Ketua Umum Kanjeng Pangeran Arya Senopati Bagus Seri Setiadi Empu. Ya, secara resmi sudah kami bacakan dan secara ketetapan sudah sah untuk menjadi DPC dengan kewenangan dan kebijakan yang bisa dilaksanakan. Terima kasih. Cakra Nusantara jaya, jaya, jaya. Salam budaya, langgeng, langgeng, langgeng. Mataraman bersinergi, maju bersama.